Cek. Shalom. Kurang semangat ini. Shalom. Annyeonghaseyo. Johun ahoyo. Itu artinya selamat sore. Kalau saya tanya Oteoge jinaseo, mohon dijawab Naiga jahayo. Saya bertanya apa kabar? Jawabannya kabar baik. Saya ulangi. Oteoge jinaseo, Naiga jahayo. Naiga jahayo. Kamsahamnida. Selamat datang di negara Korea Selatan dalam ibadah ACWC tahun 2023 pada sore hari ini dengan tema menjadi perempuan yang peduli akan dunia yang Tuhan ciptakan. Adapun susunan acara kita pada sore hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kedua ibadah, yang ketiga menyanyikan lagu Mars PWGT, keempat sambutan-sambutan, kelima foto bersama, 6 istirahat, dan terakhir penutup. Kita akan masuk pada acara yang kedua, yaitu ibadah. Shalom, selamat sore Ibu-Ibu kekasih Tuhan. Ibadah ACWC tahun 2023 dimulai. Disilakan berdiri. Panggilan beribadah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Mazmur pasal 24 ayat 1.
Kita masuk dalam saat teduh. Panggilan beribadah, Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isi, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Mazmur 24. Ayat 2 diulang. Hormati namanya serta kenakan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Salam bagimu juga. Mari dengan sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Ya Tuhan yang menghampiri kami di tengah penderitaan, dunia yang Tuhan ciptakan kini dihancurkan oleh kesombongan dan kebodohan umat manusia. Dan kini setiap hari hidup kami berada dalam ancaman. Hutan mengalami kerusakan dan hewan kehilangan tempat tinggal. Semua tatanan runtuh dan bumi kita tidak sama lagi. Krisis iklim sudah mencapai puncaknya, di mana manusia tidak akan bisa lagi hidup
selamanya di muka bumi ini. Kini kami datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ampunilah kami akan krisis yang telah terjadi ini. Kami siap memulihkan alam, menyembuhkan jiwa yang terluka, dan bersama-sama menciptakan dunia yang indah. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Dengar dan terimalah berita anugerah. Nehemia 9 ayat 17. Mereka tak patuh, segala kebaikanmu dilupakan, dan semua perbuatan ajaibmu hilang dari ingatan. Dengan sombong, mereka memilih seorang ketua untuk membawa mereka ke Mesir, kembali menjadi hamba. Tetapi Engkau Allah yang suka memaafkan, panjang sabar, murah hati, dan penuh kasih. Kasih-Mu sungguh luar biasa, Engkau tak meninggalkan mereka. Kini kami datang padamu ya Tuhan, berilah kami semangat pertobatan, agar kami senantiasa memuji Engkau dimanapun kami berada. Kami berdoa agar kiranya hidup kami dipenuhi dengan kasih, dan kiranya firman-Mu senantiasa mengingatkan kami untuk memanggil-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami hidup sebagai orang-orang yang telah menerima rahmat pengampunan dosa. Amin. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya Ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya Ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi bagian bacaan kita untuk direnungkan di ibadah ACWC tahun 2023 dari Roma 8 ayat 20 sampai 23. Roma 8 ayat 20 sampai 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di kesempatan yang indah yang Tuhan sediakan, kami umat-Mu, PWGT Jemaat Tuhan di Jemaat Keramat, datang menaikkan syukur dan terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami menyembah Tuhan dalam ibadah ACWC pada saat ini. Ya Allah Bapa dalam sorga,
di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dengan baik kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai hamba-Mu, beri hikmat dalam mengurai kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 20 sampai 23 berkata, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar lalu melakukan dengan setia firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Shalom. Bersyukur dalam suasana Korea Selatan kita boleh menikmati itu di jemaat Tuhan dalam ibadah pada saat ini di tempat kita di sini. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, tema yang diterbitkan kepada kita adalah menjadi perempuan peduli akan dunia yang Tuhan ciptakan. Menjadi perempuan yang peduli akan dunia yang Tuhan ciptakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, di mana awal Tuhan menciptakan atau menjadikan segalanya, di situ jelas dikatakan bahwa Tuhan menciptakan atau menjadikan semuanya baik adanya. Tuhan menciptakan segalanya baik adanya. Tapi kemudian menjadi tidak baik. Itu karena ulah manusia yang jatuh ke dalam dosa. Sehingga semua ciptaan telah dicemari dan menjadi rusak. Karena semua yang diciptakan telah rusak akibat dosa manusia yang mencemari semua ciptaan Tuhan, maka dampaknya adalah penderitaan. Paulus katakan dalam pembacaan kita tadi bahwa semua makhluk sama-sama mengeluh. Semua makhluk sama-sama mengeluh. Dari hasil survei tahun 2022 oleh World Economic Forum atau forum ekonomi dunia, itu hasil survei mereka mengatakan bahwa ancaman terbesar untuk masa depan dunia adalah iklim ekstrim atau biasa dikatakan cuaca ekstrim. Makanya sekarang ini kita sudah merasakan bagaimana dampak dari pemanasan global atau global warming. Dampak dari
cuaca ekstrim adalah hujan lebat, kebakaran hutan, banjir. Itu merusak properti, merusak segala fasilitas, atau dunia mengalami kerugian finance, penyakit semakin meningkat, dan secara otomatis juga kematian atau jumlah kematian itu meningkat. Hal sederhana saja yang kita rasakan sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah bagaimana kalau ruangan ini kita matikan AC-nya? Bapak Ibu setuju kita matikan AC-nya? Kita sudah bergantung dengan AC. Saya ingat waktu saya masih SMP, gereja tidak pakai AC, tapi nyaman beribadah. Tidak kepanasan. Waktu masa SD SMP saya, di rumah saya, di kamar saya tidak ada AC. Nyaman tidurnya, tidak kepanasan. Tapi kalau sekarang, bagaimana kalau kamar kita, ruangan kita tidak menggunakan AC? Ini hal sederhana Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, ini dampak. Kita ke Toraja, saya ingat masih kecil, di Toraja itu, kalau sudah jam 4, jam 5 waktu saya masih kecil, itu sudah kedinginan. Pagi-pagi, bangun pagi, sudah duduk di samping dapur untuk mendinginkan badan dengan nenek saya. Sekarang mana ada? Sudah tidak ada lagi, malah di Toraja itu orang sudah menggunakan AC. Iya, betul tidak Bapak Ibu? Kita kan mengalami masa kanak-kanak di Toraja ya. Saya tidak tinggal tapi saya ke Toraja. Waktu masa kanak-kanak, itu jam 4 itu kita sudah kedinginan. Pagi-pagi, mungkin sampai jam 9 itu kita kalau bisa ada di apa bahasa Torajanya itu kalau di Mendarang, di dapur. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Konsekuensinya apa Bapak Ibu, Saudara-saudara? Itu berdampak bagi ekonomi. Karena kita pakai AC, bayar listrik mahal. Iya kan? Saya di rumah katakan sama anak-anak, AC boleh jalan jam 6 sore. Kalau mau tidur, menjelang tidur. Setengah 6 pagi matikan. Ya. Karena kalau tidak apa? Dampaknya kepada pembayaran tinggi, meningkat. Mengapa ini bisa terjadi? Ini yang harus kita sadari. Itu akibat dari perbuatan manusia sendiri. Perbuatan manusia sendiri. Kita nyaman di AC, tapi ada dokter-dokter di sini. Dampak AC juga itu berbahaya, bukan begitu, ibu-ibu dokter? Ada teman saya di Depak, dia itu akhirnya di sininya katanya dia sering mengalami gangguan, pikirnya jantung. Padahal ternyata setelah ditelusuri rupanya tempat kerjanya itu dia langsung dengan AC. Itu bukan cuma dampaknya pada ekonomi tapi juga ternyata kesehatan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang harus kita sadari mengapa itu terjadi. Akibat kita. Akibat ulah manusia. Realitas kehidupan yang seperti ini menyadarkan kita bahwa selama kita masih ada di dalam dunia ini, dunia yang sudah dicemari oleh dosa ini, semuanya makhluk tidak akan terlepas dari apa yang namanya penderitaan. Semua sama-sama mengeluh. Dampaknya bagi semua orang
bagi orang percaya, tidak percaya, semua makhluk merasakan dampak itu, penderitaan, dan semua mengeluh. Memang Tuhan Yesus sendiri sudah pernah sampaikan dalam Injilnya bahwa menjelang akhir zaman dunia akan semakin rusak. Dunia semakin rusak, kejahatan semakin meningkat. Bahkan rusaknya dunia ini juga dikatakan bahwa itu berdampak kepada orang-orang yang ada serumah. Orang-orang yang ada serumah, ayah, anak, orang tua, anak, saudara, bersaudara, mereka saling membenci. Ternyata juga dampak kerusakan itu terlihat dari ancaman bagi hidup rukun dan damai. Ini realitas yang dihadapi. Ini pergumulan secara mendunia. Alam, perang, perdamaian, itu pergumulan secara mendunia. Lalu kalau kita menyadari akan kehidupan yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu ada pergumulan seperti ini, ada ancaman, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya sebatas mengeluh, pasrah untuk menghadapi keadaan? Terus-menerus mengeluh dan pasrah itu bukan sikap iman orang percaya yang benar. Karena sebagai orang beriman, kita memiliki pengharapan bahwa saatnya nanti kita akan dimerdekakan dari semua penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Ayat 21 katakan begini, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Itu pengharapan kita. Memang kita tidak bisa menghindar dari realita dunia yang membuat kita mengeluh. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita punya pengharapan karena akan mengalami kemerdekaan, dibebaskan dari semua permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia ini. Maka dengan pengharapan ini, orang percaya dapat menghadapi realitas bagaimana dia harus menyikapi realita atau pergumulan yang ada di dalam dunia ini. Tentunya adalah kita tidak hanya sekedar mengeluh, pasrah, tapi karena kita punya pengharapan, pasti bertindak, pasti berbuat. Karena memang panggilan gereja, panggilan orang percaya, secara khusus juga bagian dari panggilan perempuan-perempuan Kristen adalah bagaimana mengupayakan supaya semuanya menjadi baik. Tema kita menjadi perempuan yang peduli akan dunia yang Tuhan ciptakan. Dalam pergumulan, dalam ancaman yang ada dalam dunia ini, peran perempuan. Kita sebagai perempuan-perempuan dipanggil untuk berperan, menyatakan kepedulian kita, mengupayakan kembali supaya ciptaan atau supaya segala sesuatu menjadi baik. Karena memang panggilan kita adalah menjadi garam atau terang bagi dunia ini. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam menghadapi pergumulan itu juga menyatakan kepedulian kepada dunia yang Tuhan ciptakan, makanya diserukan juga khususnya dalam konteks kita Gereja Toraja tentang keugaharian. Itu bagian dari bagaimana kita peduli terhadap pergumulan dunia, yaitu menyatakan keugaharian. Keugaharian itu tidak hanya berbicara tentang sederhana, tapi keugaharian juga itu berbicara tentang bagaimana perempuan-perempuan itu peduli, menyatakan kepedulian.
Keugaharian juga itu berbicara atau spiritnya adalah menyatakan cinta kasih atau perdamaian. Kalau spirit keugaharian itu diwujudkan dalam hidup nyata kita sebagai perempuan, kesederhanaan, menyatakan kepedulian, membangun cinta kasih, suka hidup damai, maka sudah pasti ini adalah cara bagaimana kita mengembalikan dunia ini untuk menjadi baik, yang di dalamnya menikmati damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tantangan semakin berat, tugas kita sebagai perempuan juga semakin berat. Dampak selain itu juga kita bisa melihat dampak dari kemajuan IT itu pengaruh besar. Tidak hanya anak-anak tetapi juga orang tua. Anak-anak SD saja sekarang itu sudah tahu tentang seks. Ya, itu anak-anak SD. Mengapa? Karena gadget. Mereka bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Dan karena itu, sekali lagi, pengaruh bagi generasi, bagi dunia ini, itu bisa berdampak merusak. Di dalamnya kita dipanggil sebagai perempuan untuk berperan. HCWC tahun ini dengan pergumulan juga dengan saudara-saudara perempuan yang ada di Korea, sebenarnya mau sadarkan kepada kita bahwa kompleks sekali permasalahan dunia sekarang ini. Pergumulan dunia saat ini kompleks, ancamannya berat, merusak, bahkan di dalamnya ancaman kematian meningkat. Kalau kita sadar tentang pergumulan atau ancaman ini, maka sebagai perempuan, baiknya kita katakan stop dengan kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Stop dengan pembicaraan-pembicaraan yang merusak. Karena ternyata sebagai perempuan, kita punya panggilan. Ancaman sangat berat. Bagaimana membangun kehidupan, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang tujuannya untuk membangun, yang tujuannya adalah untuk memperbaiki. Bagaimana di setiap perjumpaan kita yang dilakukan adalah perbincangan-perbincangan atau percakapan-percakapan yang positif untuk memperbaiki dan untuk membangun. Kalau kita sudah sadar ancaman dunia seperti itu, lantas kehadiran kita, kegiatan-kegiatan kita hanya merusak atau tidak membangun, percakapan-percakapan kita juga negatif dan tidak membangun, bagaimana bisa kita merealisasikan panggilan kita seperti tema kita, menjadi perempuan yang peduli akan dunia yang Tuhan ciptakan. Kita memakai nuansa Korea. Ini sejarah dalam hidup saya. Nanti pasti ini kita sejarah dalam hidup saya menggunakan busana Korea. Ya. Ini tidak selamanya ada. Kita memakai nuansa Korea bukan hanya memakai busana dengan aksesoris-aksesorisnya, tetapi dengan suasana yang kita alami saat ini, sebenarnya kita diajak untuk merasakan apa yang sedang dialami oleh kaum kita, perempuan-perempuan yang ada di Korea Selatan. Jadi jangan cuma dengan aksesoris, dengan baju ini, tapi kita tidak memahami bagaimana pergumulan saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita pakai ini. Tentunya kita diajak untuk merasakan bagaimana pergumulan saudara-saudara kita, kaum kita perempuan yang ada di Korea, khususnya Korea Selatan. Dan karena itu semua kita dipanggil untuk bersama-sama mendoakan. Kalau kita lihat sejarahnya, itu cuma 27,6%
kekristenan di Korea. 50% lebih itu komunis. 27,6% Kristen, 19,7 Protestan, 7,9 itu Katolik. Korea Selatan itu terkenal dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia hebat di Korea Selatan. Tapi ternyata kesetaraan gender masih berjalan lambat. Ini pergumulan mereka. Dan ini yang kita mau doakan. Masih lebih baik Indonesia. Secara khusus kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan itu di Korea nampak sekali. Orang mau bekerja atau melamar pekerjaan yang dulu ditanya adalah mau hamil atau tidak. Kita sebagai kaum perempuan kan kita berharap untuk punya keturunan. Tapi mereka ditanyakan mau punya anak atau tidak, mau hamil atau tidak. Dan ini berpengaruh. Kalau dia katakan saya punya program hamil, itu tidak diterima. Dalam pekerjaan, kalau ada perempuan yang hamil, itu berdampak dari peningkatan karirnya. Itu akan tertunda. Pergumulan-pergumulan seperti ini yang dialami oleh kaum kita perempuan di Korea. Dan karena itu mereka lebih disarankan tinggal di rumah. Kalau di rumah masih ada mertua, tugas mereka adalah urus mertua. Tugas mereka adalah urus mertua. Itu yang mau kita gumuli bersama. Tidak hanya menggunakan busana ini, tidak hanya menggunakan aksesoris, tapi dengan menggunakan busana ini, aksesoris ini, kita mau diingatkan saudara kita di sana itu sedang menderita. Mereka sedang bergumul di sana tentang kesetaraan gender. Dan karena itu perlu untuk kita sehati mendoakan mereka. Sehingga mereka kuat dan kita mendoakan supaya ada perubahan untuk kesetaraan gender bagi saudara-saudara kita. Dan tentunya kita tidak lupa mendoakan panggilan kita semua sebagai perempuan. Ayo kita membangun kehidupan dalam budaya cinta damai, supaya dengan budaya cinta damai kita bisa berperan untuk mengubah segala sesuatu menjadi baik. Amin.
firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus Juru Selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa bersama untuk kelestarian ciptaan. Tuhan telah menciptakan dunia dengan indah pada awalnya dan menciptakan kami segala sebagai alat agar semua yang hidup memuji nama-Mu dan keadilan dan perdamaian. Namun kami melupakan Tuhan dan berpaling dari tujuan kami diciptakan karena kami telah dibutakan oleh keserakahan kami. Kami telah menghancurkan ekosistem dan memperbudak dunia dalam kekacauan dan kejahatan yang terstruktur. Meski banyak nyawa melayang akibat krisis iklim, kami tidak bisa melepaskan keegoisan dengan dalih kenyamanan dan alasan yang masuk akal, serta daftar keinginan yang tak ada habisnya. Kiranya keserakahan dan kesombongan kami mampu kami hentikan. Tolong bantu kami untuk kembali dari gaya hidup yang menghancurkan dunia ciptaan dan menjadi orang yang melestarikan dan melindungi dunia ini. Biarkan kami hidup sebagai pelayan yang memulihkan dunia-Mu. Mari kita hidup dan mendorong satu sama lain dengan semangat cinta kasih dan mengikuti jalan yang Tuhan lalui dengan kejujuran dan kerendahan hati. Mari kita menjadi perempuan yang menjaga dunia yang Tuhan ciptakan. Amin. Disilakan ada pujian dari musik angklung. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyi sama-sama ya. Opa, oma, ibu, bapak. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus,
Sambil tepuk tangan kita nyanyikan lagu ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Muliakanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan pujian dari musik angklung. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini di jemaat Tuhan, kami boleh memperingati Hari Persekutuan Perempuan Gereja se-Asia. Bersama dengan kaum perempuan yang ada di Korea Selatan dan se-Asia. Kami bersama-sama datang menaikkan syafaat, mendoakan agar dunia yang adil dan setara diwujudkan ketika kami berbagi dan berdoa untuk masalah-masalah yang dialami umat manusia. Krisis iklim, perang, kemiskinan, kesenjangan, dan polarisasi kekayaan. Kami berdoa agar perempuan dapat pulih dengan keberanian dan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, sehingga setiap individu dapat menjalani hidupnya dengan percaya diri dan bebas dari diskriminasi seksual, kekerasan seksual, dan penindasan.
Kami berdoa agar cinta dan keadilan terwujud di negeri ini ketika kami berdiri dalam solidaritas dan bekerja sama dalam isu-isu umum yang dihadapi perempuan Asia. Kami berdoa ya Allah Bapa di sorga dalam panggilan kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan dalam mewujudkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Panggilan kami untuk menyatakan kepedulian kami atas berbagai pergumulan yang terjadi. Secara khusus Tuhan juga mengenal apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami sebagai perempuan dalam kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, juga dalam panggilan kami untuk kami melayani, baik dalam kebersamaan kami di tengah-tengah persekutuan, juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan tolong kami, Tuhan perlengkapi kami dengan hikmat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan mengubahkan kami, membersihkan hati dan pikiran kami dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya hadirnya kami senantiasa menyatakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami bersama-sama mendoakan untuk pengurus PWGT dalam mereka mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan terus perlengkapi. Berikan hikmat yang asalnya dari Tuhan. Karuniakan kesabaran, penuhi mereka dengan sukacita, sehingga di dalam mengemban tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan sebagai anggota PWGT untuk kami bersama-sama mendukung, bergandengan tangan sehingga persekutuan terbangun dengan baik. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami pun berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Tuhan senantiasa memberkati, dan juga dalam peran kami sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai oma, Tuhan juga menolong kami, sehingga hadirnya kami sungguh-sungguh mendatangkan kesejukan dan Tuhan selalu dipermuliakan. Ya Allah Bapa di sorga, selalu kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami, sambut sempurnakan, ampuni dosa kami, terima kami yang berdoa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat, dan yang sudah mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyatakan persembahan syukur. Dalam ibadah ini akan diedarkan 3 pundi. Pundi 1 untuk ACWC, pelaksanaan tahun ini adalah Korea. Pundi kedua adalah untuk jemaat pelaksana. Dan berikut pundi 3 disiapkan di depan, ada kotak karena ini untuk permut pelayanan persembahan mata uang kecil. Jadi mohon
ibu-ibu kekasih untuk menyiapkan persembahan itu, dan nanti setelah pundi 2 diedarkan, pundi 1 dan 2, dan maju masing-masing ke depan untuk menyatakan persembahannya. Kita akan menyanyikan nyanyian persembahan Tangnya Kasubiran. Dibuka Ibu. Pujian paduan suara, disilakan.
Silakan ada persembahan dalam bentuk pujian, paduan suara PWGT. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun hidupku di jalan yang benar karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan bersertaku. Dalam dan tombakku yang menghibur aku. Dia pun selalu menyiapkan berkat-berkat dalam hidupku, yang selalu ku rasakan setiap waktu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun hidupku di jalan yang benar karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta.
Aku takkan pernah takut bahaya. Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan pernah takut bahaya. Kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan pujian dari PWGT. Tuhan memberkati ibu-ibu. Doa persembahan dalam bentuk pujian PKJ 145. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Kita nyatakan seruan komitmen. Mari kita perbarui kesadaran kita terhadap bumi dan seluruh kehidupan. Kita membaur dengan bumi dan seluruh ciptaan untuk membawa kehidupan baru ke daratan, untuk menjernihkan air, untuk menyegarkan udara. Kami bersatu dengan bumi dan satu sama lain untuk memperbarui hutan, untuk merawat tumbuhan, untuk melindungi semua makhluk. Kami bergabung dengan bumi dan satu sama lain untuk mensyukuri lautan, untuk bersukacita akan sinar matahari, untuk bernyanyi di bawah cahaya bintang. Kami bergabung dengan bumi dan satu sama lain untuk menciptakan komunitas manusia yang mampu memajukan keadilan dan perdamaian serta keutuhan seluruh ciptaan. Kami bersatu dengan bumi dan satu sama lain untuk mempersiapkan anak-anak dan generasi mendatang, agar mereka juga dapat mewarisi bumi. Kami bergabung dengan seluruh ciptaan dalam satu ikatan penuh kasih demi penyembuhan bumi dan pembaharuan seluruh kehidupan.
Saya jemput mari berdiri. Atas bumi dan permai, atas langit dan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, puji dan sembah. Atas tiap kurnia pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang cemerlang. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jalanilah kehidupanmu, Ia besertamu, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Mengakhiri ibadah kita pada sore ini, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Ibadah selesai, silakan duduk dan bersaat teduh. Selamat merayakan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia. Tuhan dimuliakan. Jayalah PWGT, damai di hati. Terima kasih. Silakan bersaat teduh sejenak. Boleh memberikan salam kepada kanan kiri kita. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Siapa? Kamsahamnida. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Ya. Luar biasa.
Sarang hayo. Sarang hayo. Sarang hayo, ya sarang hayo. Salah ya, lidahnya salah. Baik, saya mengundang Ibu Dian Ita, bisa maju ke depan Ibu, akan memandu kita untuk menyanyikan Mars PWGT, karena itu saya jemput kita semua berdiri. Regenerasi ya, lagi, pilihan kita yang baru. Silakan. Bagai karang di tengah samudra, negara hadir di dunia. Dari sejarah perjalananku, tetaplah pada sejarah. Ini cakrawala bertumpah, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia, terus maju, kibarkanlah tinggi banci Tuhanmu, dengan iman pengharapan dan kasih, pasti jaya persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia, terus maju, kibarkanlah tinggi banci Tuhanmu, dengan iman pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu PWGT, jaya. Baik, terima kasih Bu Dian. Silakan duduk kembali kepada kita semua. Kita masuk pada acara yang berikut, yaitu sambutan-sambutan. Ada dua sambutan yang akan kita dengarkan pada saat ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PWGT Jemaat Keramat, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Reti Kori Pasanda. Silakan Ibu. Shalom, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Pendeta Yulia Tangalayu, selaku Ketua PMG Gereja Toraja Jemaat Keramat. Yang kami hormati Ibu-Ibu Penasehat PWGT Jemaat Keramat, dan yang kami hormati dan yang kami kasihi semua ibu-ibu anggota PWGT Jemaat Keramat yang hadir pada sore hari ini menjelang malam, yang mana telah kita bersama-sama mengikuti ibadah ACWC pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan perkenan-Nya lah, sehingga kita pada sore menjelang malam ini kita dalam keadaan sehat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan,
Setiap tahun pada bulan November, kita merayakan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia yang lahir pada tanggal 15 November 1958. Persekutuan ini hadir untuk memberi dukungan terhadap setiap perempuan yang terus berjuang untuk eksistensi diri dan haknya di lingkup negara Asia. Tahun ini kita merayakan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia bersama perempuan-perempuan dari Korea Selatan, di mana negara ini adalah sebuah negara dengan luas 1032 km persegi atau hampir 10 kali lebih kecil dari luas wilayah Indonesia. Korea Selatan merupakan negara maju dengan pendapatan daerah mendapat urutan ke-14 dunia. Indonesia berada pada urutan 16 dunia. Perayaan ACWC setiap tahun selalu berbeda. Liturgi dan konteks pergumulan yang dibuat pun berbeda, sesuai dengan negara anggota penyedia liturgi. Hal ini dimaksudkan agar perayaan ini bukan hanya sekedar merupakan seremonial tanpa makna, namun setiap perempuan gereja Asia diajarkan untuk mengenal sosial budaya negara, anggota, serta konteks pergumulan perempuan di negara tersebut. Sehingga dalam perayaan ini kita tidak hanya merayakan persekutuan, tetapi juga saling mendoakan dan menguatkan setiap perempuan untuk maju dan berjuang bersama menuju dunia yang ramah dan setara bagi semua perempuan. Dan kesetaraan gender, perempuan di Korea Selatan masih bergumul walaupun masuk dalam negara yang maju. Namun untuk kesetaraan gender, Korea Selatan berada di urutan 105 dari 140 negara. Angka ini di bawah Indonesia yang menempati urutan ke-87. Tantangan terbesar karena pembagian peran dalam tradisi Korea Selatan menempatkan laki-laki pada posisi superpower yang mampu melakukan pekerjaan berat, sehingga ada yang dikotomi untuk pembagian jenis pekerjaan hanya cocok untuk laki-laki dan tidak cocok untuk perempuan. Melalui tema ibadah ACWC tahun ini adalah menjadi perempuan yang peduli pada ciptaan Tuhan. Kita diajak untuk melihat persoalan dunia secara holistik atau menyeluruh. Karena setiap ciptaan Tuhan mempunyai keterkaitan satu sama lain. Perubahan iklim, kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, dan lain-lain sebagainya. Contoh, ada istilah di Korea Selatan pada umumnya bahwa istri disebut jip saron atau orang yang tinggal di rumah, sementara suami disebut bakat yang bon. Laki-laki berada di luar rumah. Perempuan yang sudah menikah wajib untuk merawat mertua. Perempuan Korea Selatan juga sangat rentan mengalami diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja. Bentuk diskriminasi yang dialami perempuan Korea Selatan pada saat melamar pekerjaan dan saat sesudah bekerja, yang mana tadi telah disampaikan oleh Ibu Pendeta dalam firman Tuhan.
Padahal kesetaraan gender hanya menjadi agenda setiap rezim yang berkuasa. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tujuan daripada kita mengadakan ibadah ACWC adalah menempatkan cinta kasih Yesus Kristus dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Mengembangkan dan meningkatkan keesaan gereja yang oikumene. Melaksanakan dan menampakkan iman Kristen serta tanggung jawab melalui doa, persekutuan, dan kegiatan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah mendukung, menyebarluaskan, dan ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan program Hari Doa Sedunia dan persekutuan mata uang terkecil atau PERMUT. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biasanya yang mengatur uang adalah dalam keluarga adalah ibu-ibu. Sehari-hari ibu berbelanja untuk kebutuhan keluarga. Alangkah baiknya jika setiap hari ibu-ibu menyisihkan dari belanja rutin untuk ditabung dan dikumpulkan dan disumbangkan menjadi permut. Jika setiap keluarga gereja melakukan ini, akan menjadi permut yang sangat besar yang akan kita berikan untuk program kemanusiaan. Adapun tujuan daripada permut atau uang terkecil adalah untuk membiayai perayaan program pelatihan kepemimpinan perempuan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Dan yang kedua adalah untuk membiayai program kemanusiaan akibat peperangan, bencana alam, dan korban ketidakadilan. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kami mengakhiri sambutan, perkenankan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu yang terlibat dalam ibadah ACWC sehingga dapat berjalan dengan lancar. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, yang mana telah menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman yang disampaikan oleh Ibu Pendeta kita dapat laksanakan dalam keluarga kita masing-masing. Dan juga pada Ibu Pendeta dan keluarga, semoga Tuhan berkati. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Kantoria, pemusik multimedia, paduan suara PWGT, dan angklung PWGT. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kami atas nama pengurus PWGT Jemaat Keramat mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Repi yang sudah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang berikut yaitu dari Ketua Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk. Kepada Ibu Pendeta, disilakan. Shalom. Selamat petang menjelang malam untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama adalah mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya oleh anugerahnya kita PWGT yang ada di Jemaat Keramat di tahun ini diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama dengan perempuan Asia memperingati dan merayakan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia.
yang dalam hal ini kita dibawa dalam konteks Korea Selatan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, saya tidak akan mengulang lagi tentang sejarah dari ACWC. Yang jelas adalah setiap tahun itu kita rayakan, dan saya mewakili majelis jemaat menyampaikan selamat kepada PWGT yang saat ini merayakan ACWC. Tentunya sebagaimana tema kita di hari Minggu ini terkait bahwa kita tidak hanya sekedar merayakan, jangan sampai perayaan yang kita lakukan itu ternyata tidak berarti di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena hanya seremoni belaka. Yang diharapkan adalah bagaimana setiap ibadah kita, setiap perayaan kita itu tujuannya, fokusnya adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, supaya persekutuan kita itu terbangun dengan baik. Mengapa setiap tahun kita bersama-sama dengan perempuan Asia merayakan ACWC? Di situ kita diajak untuk mengenal kebudayaan-kebudayaan yang ada di negara-negara yang lain. Di situ juga kita diajak untuk tidak hanya mengenal budaya, tapi mengenal juga tentang pergumulan-pergumulan kaum kita perempuan yang ada di negara-negara khususnya di Asia. Dan karena itu ketika kita mengenal pergumulan mereka, yang diharapkan kepada kita yang bersama-sama merayakan dan memperingati adalah bagaimana kita bawa itu di dalam doa dan kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kalau berbicara tentang saling mendukung, dalam setiap perayaan ACWC kita diajak mendukung perempuan-perempuan kaum kita yang ada di Asia. Tapi bagaimana kita mau keluar saling mendukung kalau di dalam kita tidak saling mendukung? Dan karena itu paling penting kita mengawali semuanya dari kehidupan kita, mulai dari keluarga kita, bagaimana kita saling mendukung satu dengan yang lain, suami, istri, anak-anak, juga di dalam sebuah persekutuan, bagaimana kita saling mendukung satu dengan yang lainnya, supaya betul-betul kita hadir untuk membangun persekutuan. Kalau persekutuan kita terbangun dengan baik, maka tema kita tadi itu bagaimana kita dipanggil untuk menyatakan kepedulian kepada dunia, itu kita bisa laksanakan dengan baik. Karena diharapkan adalah dari dukungan kita, dari kita saling mendukung satu dengan yang lainnya, di situ ada bagaimana kita saling memberikan semangat, ya, semangat untuk bersama-sama kita mengangkat tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Jadi itu yang saya mau sampaikan pertama terkait dengan peran kita sebagai perempuan. Kita dipanggil untuk saling mendukung dan juga saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tentunya dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga kita, dan dimulai dari persekutuan kita. Semoga ibadah kita, perayaan yang kita lakukan pada saat ini itu menjadi bermakna, berkenan di hadapan Tuhan, mendatangkan pembaharuan dalam kehidupan kita untuk kita sama-sama bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami sebagai majelis selalu memberikan dukungan kepada organisasi intragerejawi. Dalam hal ini juga terkhusus PWGT, karena kami mengakui tanpa PWGT kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi kami juga senantiasa mengharapkan kita saling mendukung dalam jalannya program pelayanan, baik itu program dalam organisasi intragerejawi dalam hal ini PWGT maupun program majelis yang juga masih akan berlangsung, apalagi kita akan memasuki bulan Desember dalam ibadah-ibadah perayaan ibadah dan perayaan Natal. Tentunya yang akan berperan banyak di situ adalah kaum perempuan, kaum ibu-ibu. Jadi tentunya kita tidak akan terlepas dari panggilan kita, peran kita untuk peduli, yang di dalamnya kita selalu diingatkan tentang keugaharian. Ya, ugahari tidak hanya berbicara sederhana, tapi kita berbicara tentang cinta, tentang damai. Bagaimana kita mau merayakan Natal kalau tidak ada cinta, kalau tidak ada damai.
Itu jadi itu semua yang kita harus hayati dalam panggilan kita sebagai perempuan. Mungkin cuma itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi dari Majelis Gereja menyampaikan selamat bagi PWGT memperingati dan merayakan ACWC tahun 2023. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Yulia yang telah menyampaikan sambutannya. Kita masuk pada acara yang berikut, yaitu istirahat. Akan dipimpin doa syukur oleh Ibu Ketua Bidang 1, Ibu Dr. Santi Payung. Disilakan. Baik, sebelum kita menikmati berkat Tuhan yang sudah tersedia, mari kita satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, segala kemuliaan, hormat, dan syukur hanya kepada Engkau saja, yang sudah mengaruniakan kepada kami waktu, kesempatan untuk datang beribadah di tempat ini, dari tempat kesibukan kami masing-masing, hingga kami pada sore hari ini bisa berkumpul, memuji dan membesarkan nama-Mu. Sudah selesai rangkaian ibadah kami pada sore hari ini, Bapa, dengan berjalan dengan sangat baik atas perkenanan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan menerima berkat yang datangnya daripada-Mu saja. Kiranya Kau mau memberkati yang akan kami terima, Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah mengerjakan, kiranya bisa menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami. Selepas ini Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, melanjutkan kehidupan kami. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang dari Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini, bahwa kami menjadi perempuan yang menjaga ciptaan Tuhan di dunia ini, dan yang memampukan kami untuk saling menjaga kedamaian, memberikan sukacita baik dari dalam persekutuan kami dalam keluarga dan yang kami pancarkan keluar, sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni salah dosa kami Tuhan yang kami perbuat, yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati sesama kami, yang Kau yang memperkenankan kehidupan kami selanjutnya. Ini doa dan sembahyang kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu terkasih, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Dr. Santi. Sebelum kita pulang, waduh, jangan sampai tidak diabadikan ini baju cantik ya, karena akan dikirim juga ke Toraja sebagai laporan bahwa Jemaat PWGT Jemaat Keramat sudah juga melaksanakan. Ya, tentu kita akan foto bersama, tapi sebelumnya izinkan saya untuk menutup kegiatan kita pada saat ini. Demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah ACWC tahun 2023 yang telah kita lalui bersama. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersekutukan kita pada sore dan menjelang malam ini, untuk saling mendoakan, khususnya bagi saudara-saudara kita yang ada di Korea Selatan. Sampai bertemu pada ibadah ACWC tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Hamsam Hamida. Minta maaf kalau salah sebut ya. Ya, terima kasih. Buat yang di rumah, terima kasih sudah mengikuti ibadah dari rumah melalui live streaming. Mari, silakan diatur posisi, kita akan foto bersama sebelum pulang. Yo
Baik, ibu-ibu yang terkasih, mungkin lebih baik supaya rapi yang memakai kostum Korea dulu ya. Yang memakai kostum Korea dulu yang berfoto, baru nanti kita bisa bersama-sama ya. Terima kasih.